seperti istrinya lagi kesurupan aja. Keluar ya. Jalannya kayak gitu, astagfirullahaladzim. Hidup itu harus penuh dengan tujuan dan perjuangan, tapi perjuangan tanpa ketepatan itu juga tidak baik. Dia adalah anak dari kerajaan Siliwangi Pajajaran. Walaupun harus diuji berjalan dengan mata yang tertutup, tapi batinnya terbuka karena dia yakin dengan tujuannya, penuh dengan keimanan. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita bisa selalu berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Mau diputar apa enggak? Kalau nggak diputar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa taruh sini aja ya, Bang? Nggak usah dipegang ya. Maju dikit, maju dikit. Stop. Jangan usah diputar. Sesuai dengan peraturan aja ya. Peratannya putar. Ya udah, lurusin. Nah, yuk putar. Yang berakhir, yuk. Ke kanan. Ke kanan. Satu. Putar terus. Belum. Stop. Dua. Putar full 360 derajat. Putar lagi. Stop. Saya hadapkan ke dua beringinya, terus kanan lagi. Saya ngelok. Stop. Tangannya ke depan satu. Tangannya ke depan satu. Saya ngelok. Nah, nanti kalau udah ya. Langkah pertama kanan. Udah sebelum 100 langkah ini. Saya Assalamualaikum. gimana perasaan Mbak? Nah, gimana Pak tadi? Mbak
yakinnya kemana? Udah lurus atau gimana? Tadi aku lagi lurus, tapi aku dengar suara musik itu. Terus? Suara musiknya itu aku kayaknya ke belakang. Padahal posisinya harusnya nih, posisinya di sebelah kanan aku. Makanya aku langsung belok sini kan tadi. Sempat kan lagi lurus. Oh, jangan jauh, aku belok sini. Tapi ternyata bayanganku, udah pas nih, pasti nyampe nih. Bayanganku nih posisi aku di tengah itu. Ternyata kok jauh ya? Ajaib bener nih. Sempet belok ke sini tadi awal. Ya belok sini kan. Tetap aja nggak nyampe di tengah. Tidak lagi kesurupan aja, aku kejar-kejar. Bukan dia nih. Allah. Bukan dia. Pegang. Bang Lima. Siapa kamu? Buka. Tenang, boleh. Tenang. Udah kamerain, Pak. Kamerain. Bapak ini pegang. Tenangkan diri. Kenapa mengganggu teman saya? Oh, dia masuk. Kenapa mengganggu teman saya? Hidupin Bang Lima. Kenapa mengganggu teman saya? Coba ngomong. Kenapa mengganggu teman saya? Pantesan tadi jalannya cepet banget. Udah aturan pelan-pelan aja kan, ngitung 100 langkah gitu loh. Kamu apa Kenapa sih? mengganggu teman saya? Apa nih? Ini mau mengganggu ya? Bang Lima, wujudnya apa biar sobat matahari paham? Sosoknya apa ini? Keluar ya. Jalannya kayak gitu, astagfirullahaladzim. Udah mengganggu nih. Udah mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita bicara baik-baik. Kita ngobrol baik-baik. Tolong jangan ada yang kerumun ya. Jangan berkerumun, Pak. Maaf, Pak. Berkerumun. Iya. Iya. Siapa ini? Saya Iya. utusan dari Siliwangi Iya. yang menjaga tempat ini. Iya. Kenal sama saya kan? Ya, Wujudannya kita apa? kan baik-baik sini. Boleh tahu wujudannya Ya. apa? Ceritakan. Saya macan. Iya. Iya. Apa tujuannya masuk ke badan Ismi mendadak? Ada yang mau disampaikan? Udah jangan jauh-jauh, sini aja. Ada yang jahat sama Anda? Jangan jauh-jauh, sini Ada aja. yang berniat tidak baik dengan kita? Jangan jauh-jauh, sini aja. Hah? Iya. Ada Ya. yang tidak baik sama kita? Siapa? Iya. Kenapa? Saya tahu. Iya. Sudah disampaikan. Sampaikan Nyimas. Iya, tadi disampaikan Nyimas. Ada yang marah kita kemari mengungkap sejarah ini. Ada yang tidak berkenan. Hanya manusianya saja. Ada manusianya di antaranya. Ya. Kami sudah diperkenankan untuk menerima kalian. Iya. Berarti artinya kami sudah diizinkan. Kenapa tadi tidak boleh terlalu lama di sini? Iya, karena memang tidak senang. Tidak senang kami datang. Iya, Kami kan tidak berniat tidak baik. Kami berniat silaturahmi Mau aja. melawan saya, bukan bangsaku. mau menantang saya. Tapi ada manusia di antaranya yang tidak senang. Oh gitu. Siapa yang tidak senang? Ada yang nyoba ilmu Iya, sama Panglima. kayak itu tadi sudah diperkenankan. Ya udah. Sudah diberitahukan. Iya. Saya yang menjaga di sini. Iya. Siapa yang mencoba ilmu? Ada. Banyak. Jelas orang yang baik. Iya.
pasti akan mendapatkan yang baik. Karena jodoh sudah dipertemukan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang namanya kebetulan. Tapi memang sudah suratan takdir yang ditentukan. Jodoh walaupun dia di atas gunungnya di bawah lautan, jika berjodoh pasti akan bertemu. Apapun itu. Benar, Ki. Aki apa panggilnya? Iya, sudah cukup ya. Aki aja ya. Ya udah, Ki. Kita mau balik arah. Ya, terima kasih ya. Terima kasih keterangannya, terima kasih bantuannya. Terima kasih. Ya, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita Mata Langit. Iya. Saat ini kami sudah berada di alun-alun selatan Yogyakarta, yang di sini sangat terkenal dengan mitos pohon beringin kembar yang terlihat di belakang kami ini. Konon kabarnya jika kita berjalan dari ujung sini menuju ke arah pohon beringin kembar dengan mata tertutup, jika kita bisa lolos melewati tengah-tengah persis pohon beringin itu, maka segala keinginan kita akan terkabul. Tapi hal itu sangat jarang terjadi, karena setiap masyarakat yang mencoba untuk menutup mata dan berjalan menuju pohon beringin selalu melenceng, entah ke arah kiri, entah ke arah kanan. Pokoknya jarang ada yang berhasil melewati persis di tengahnya pohon beringin kembar ini. Nah, kita akan menguak misteri kenapa bisa disebut pohon beringin kembar dan bagaimana sejarah pohon beringin ini dulunya, dan kenapa orang kok susah gitu dengan menutup mata tembus persis di tengah-tengah pohon beringin kembar ini. Kita panggil narasumber untuk... Ya, kami akan panggil narasumber untuk menceritakan sejarah tempat ini. Ya, Sobat Mata Langit, bersama saya sudah ada Mas Randy. Beliau ini adalah warga Yogyakarta yang setiap hari punya usaha di sini ya? Iya. Mas Randy usahanya apa? Sewa tutup mata. Sewa tutup mata. Oh, iya. Tutup mata begini. Langsung dari bapak. Oh, ini turun-temurun ya? Iya, turun-temurun ya. Dari bapaknya bapak. Lagi bapaknya simbahnya. Oh gitu, turun-temurun juga ya. Nah, berarti dari kecil memang sudah di sini, Mas Randy ya? Sudah tahu? Iya, sebenarnya tuh kalau saya pengennya main, tapi kalau mau bapak baru ada acara ya gantiin bapak gitu. Oh, gitu. Jagain ini. Awalnya begitu. Sekarang awalnya. benar-benar udah Mas sendiri yang menjalankan usaha ini. Insya Allah iya, besok ke depannya insya Ada Allah. tata caranya main ini ya. Iya. Gimana Mas tata caranya Mas? Tetap Ini dulu, aku mau tahu sejarah dulu yang diketahui. dari sejarah ini dari dua beringin ini. Heeh. Kalau menurut sejarahnya itu permintaan dari sang putri dari Raja Sultan itu minta dari dua beringin ini. Nggak taunya ini diantara ini cowok ceweknya itu nggak tahu yang mana. Cuma yang dulu ceritanya yang bisa merasa cowok bisa nyampe ke melewati dua beringin itu nanti bisa jadi suaminya dari istri putri rajanya itu. Jadi ada putri raja. Lalu Minta dibuatin pohon dua beringin. Oh, jadi minta ditanam di alun-alun. Ditanam dari urutan dari keraton Sasono Inggil sampai Panggung Krapia, Plengkung Gading itu segaris sampai Pantai Parangtritis. Itu satu garis sampai Merapi. Dari Merapi Tugu terus sampai keraton Sasono Inggil, dua beringin ini terus sampai Plengkung itu. Sampai Panggung Krapia, paling ujung Tembus ke? Sampai ke Pantai Parangtritis. Oh, ini tembusnya Parangtritis. Terus kalau ada orang yang pengen meminang dia harus ditas dulu gitu? Atau gimana? Kalau tadi katanya kalau ada laki-laki yang bisa berhasil akan jadi suaminya, itu gimana cerita itu? Itu cerita dari sejarahnya dari dulu-dulunya. Kalau dari mitosnya, filosofinya dari keraton itu, kalau bisa masuk ini istilahnya keinginannya tercapai. Kedua nanti dapat jodoh. Kalau udah dapat jodoh, waktunya dipercepat pasti akan langsung jatuh tempo ke pernikahannya itu. Katanya tadi ada apa? Menghadapnya harusnya ke sana. Iya, nanti hadap ke sana. Kalau cara mainnya Nah, itu tadi yang cara mau tanya cara mainnya. Cara Emang mainnya ada tata caranya.
Ada, kalau cara mainnya dari sejarahnya itu mulainya dari Batako ini. Nah, nanti kalau ini dari Batako ini katanya. Nah, nanti kalau mau jalan ke sana matanya ditutup, nanti diputar badan 3 kali dulu. Nanti sudah diputar badan 3 kali, dihadapkan ke sana, diberi konsentrasi, ketenangan, biar nggak pusing jalannya ke sana. Nanti baru tangannya ke depan satu. Kalau mau jalan, jalan. Nanti kalau merasa yakin dari dirinya diri sendiri, kalau udah merasa nyampe itu dilepas aja. Kalau belum merasa nyampe nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Berarti benar-benar kayak mengasah batin banget. Ada yang berhasil nggak Mas? Banyak. Rata-rata ada, cuma orang-orang tertentu aja yang bisa. Dari luar daerah atau dari Jogja? Rata-rata dari orang sini semua. Rata-rata ya. Tapi ada juga loh yang orang Jogja yang merekomendasikan tempat ini. Kita undang ya Panglima ya. Ini adalah fans Mata Langit yang merekomendasikan beberapa lokasi di daerah Yogyakarta. Halo, Assalamualaikum Tito. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mereka ini adalah fans Mata Langit. Sebelumnya saya mau tanya, apa sih alasan kalian suka sama Mata Langit? Mata Langit itu mempunyai ciri khas tersendiri dan untuk menguak misteri itu sudah detail gitu. Oke, maksudnya kalau dibanding dengan channel misteri yang lain apa bedanya? Bedanya kalau yang lain kan nganu apa? Itu ada yang narik-narik pusaka apa gimana, yang gimana ya istilahnya belum tentu itu jelas gitu loh. Kalau Mata Langit ini kan sudah jelas, itu yang menguak informasinya dari penunggu yang di tempat itu tersendiri. Kami ucapkan terima kasih nih untuk kalian berdua yang sudah memberikan rekomendasi lokasi dan juga katanya sudah ngumpulin teman-teman yang jadi fans Mata Langit. Oh iya. Anggotanya ada berapa? Lumayan sih Mbak. Lumayan banyak ya? Iya. Ya tapi nggak banyak banget. Ya tapi mereka ini anak muda yang saya lihat semangatnya tinggi gitu. Jadi sampai mau mencari lokasi dan melakukan survei sampai tengah malam dilakukan. Kita akan sama-sama ya mendengarkan penjelasan dari Mas Randy. Mas Randy, siapa yang boleh ngetes nih? Panglima ya, karena beliau kan orang luar dari daerah ini ya. Coba kita lihat. Coba dulu aja ngomong. Gimana caranya? Kasih tau Mas. Udah muter 3 kali. Itu baru jalan. Pakai dulu. Begini. Bisa nggak saya ikut aja? Panglima bantuin, Mas Randy bantuin. Nah, apa namanya? Ini nggak bakalan tembus kayaknya, orang tebel banget kok. Ada busanya kayak ini. Ini udah ada. Udah pas? Udah. Bismillah. Ini kejujuran hati aja. Ini benar-benar mengasah kebatinan nih. Mana saya putar badannya ya? Iya. Putar badan kanan dulu, terus satu. Sekarang 2, putar badan lagi, putar badan lagi. Baru 2 ya? Baru 2. Terus lagi 3. sekarang 3. Sekali lagi Bapak, sekali lagi. Loh. Kok dikasih bonus? Bukannya 3 kali? Ini baru 3. Oh sekarang nih yang 3. Ya, stop. Stop. Tenang dulu, konsentrasi. Badannya lurusin dulu Bapak. Saya hadapkan ke 2 beringin. Nanti kalau udah merasa udah nyampe, lepas saja. Tutup matanya, enggak apa-apa. Nanti kalau sebelum merasa nyampe, langsung tetap jalan aja dipandu dari saudaranya sendiri. Udah siap? Tenang, udah bisa konsentrasi. Tangannya nanti ke depan satu. Itu tangannya harus kiri apa kanan apa bebas? Terserah mau kanan kiri, cuma baiklah. Nanti biar nggak kena Orang nggak nabrak tembak ke orang sama tembak dinding-dinding itu yang di antara 2 beringin itu. Dah siap Bapak? Ya, mangga kalau mau jalan mangga silakan. Tetap ke depan aja. Tetap fokus. Tangannya tetap di depan. Tangannya tetap di depan katanya Panglima ya, terus gitu. Jadi sambil begitu. Sambil Panglima fokus dan konsentrasi. Ini benar-benar mengandalkan mata batin nih sahabat Mata Langit. Gak boleh dikasih tahu Panglima, harus jalan sendiri. Misalkan hatinya bilang ini salah harus belok gitu boleh? Bebas. Oh bebas. Merasa keyakinan diri sendiri. Oh iya. Udah nyampe lepas aja nggak apa, kalau belum nyampe. Masih pakai terus. Ya, tergantung yang melaksanakan itu melakukan yang nutup mata antara 2 beringin ini. Jadi sebenarnya mau belok kemanapun boleh ya? Bebas. Tergantung keyakinan. Iya. Keyakinan diri sendirinya aja. Oh alah. Ini nggak boleh kasih tahu nih, padahal dia udah beloknya jauh loh. Rahasia ya. Kalau menurut dari sejarahnya nggak boleh dikasih tahu. Kecuali kalau dia mau nabrak jalan raya baru dikasih tahu ya. Bahaya soalnya. Iya. Stop Panglima, udah deket jalan raya. Stop, udah
Loh. Kemari. Ajaib. Ajaib. Padahal tadi merasa aku udah lurus loh. Perasaan aku udah lurus, kayak nggak kemana-mana gitu. Makanya. Bisa ke kanan ya. Jadi orang yang dari luar daerah Jogja jarang berhasil. Kenapa begitu? Karena kan istilahnya kalau itu konsentrasi dari dirinya sendiri. Kalau di sini kan sudah konsentrasi, kanan kiri tahu apa, suaranya tahu, kan harus konsentrasi dari lokasi ini. Istilahnya beradaptasi dulu. Kalau sudah bisa beradaptasi, konsentrasi, insya Allah pasti akan masuk. Tergantung suara. Oh iya, di sana belakang kiri ada suara musik, harusnya kalau kita ke kanan otomatis kan pindah suara musiknya ke kanan. Nah itu harusnya kita harus belok ke sana. Kita harus konsentrasi dari tempat ini. Jadi, Mas, nanti kita mau mengupas tentang misteri tempat ini melalui dengan mediumisasi. Jadi kita manggil sosok goibnya untuk kita tanya gitu. Gimana sejarahnya dulu, gimana tentang ini gitu. Kenapa kekuatan pihak lawan musuh dulu zaman Belanda bisa hilang kalau masuk mari gitu ya Mas Didi ya? Masuk ke wilayah ini. Enggak, di antara dua baring ini. Pasti kan dulu kan pintu masuknya kalau nggak salah kan di ini. Itu apa gerbang kerajaannya? Kalau itu buat ngumpet prajurit itu udah dari sini. Nah itu otomatis dia ada musuh masuk di antara dua baring itu, masuk ke sini. Kekuatannya hilang semua. Gitu ya? Dari walaupun sakti hilang kesaktiannya. Iya. Oh gitu ya. Tapi bisa ke kanan ya. Tapi perasaan saya baru melangkah 100 kali loh. Panglima tadi itu langkahnya. 100 kali kok bisa sampai sini ya gitu. Harusnya kan 100 kali itu paling di tengah gitu ya. Ya masuk di antara dua beringin ini. Harusnya ya kalau 100. Harusnya kalau 100 langkah dari jalan dari depan sana dan. Pasti iya. Kurang lebih segituan, 100 lebihan. Iya, 100 lebihan. Karena belok jadinya jauh banget. Oke, kita ke bawah sana ya. Ya persis di posisi tengahnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu ini dengan siapa? Saya Nyimas. Saya diperkenankan untuk menyampaikan apa yang Anda ingin tahu tentang tempat ini. Oh iya. Kita cuma mau nanya kenapa ada ikat kepala, ikat mata hitam untuk berjalan, untuk mendapatkan sesuatu, ceritanya saja bagaimana, itu aja sih sebenarnya. Dan sejarah Berjalan dengan menutup mata. Iya. Iya. Untuk mencapai keinginan. Perjalanan dengan menutup mata. Untuk mencapai keinginan. Iya. Itu adalah perjuangan. Itu adalah perjuangan maknanya. Iya. Terus Tidak mungkin jika batinnya pun tertutup. Mata itu hanya pandangan yang terlihat oleh dunia ini, tapi hati bisa membuka mata dari dunia walaupun kedua bola matanya tertutup dengan kain hitam. Ada seorang putri yang cantik jelita. Kau tahu putri. pohon ini ada yang besar, ada yang Iya, kecil, betul. ada yang seperti bentuknya agak menunduk. agak menunduk. Dan- Ada ya yang pohonnya agak menunduk. Yang mana ya dan Nyi? agak membesar. Iya. Itu perlambang laki-laki dan perempuan. Oh, perlambang laki-laki. Yang mana yang Yang kemungkinan sebelah sana. sebelah sana laki-laki ya Nyi? Ya, karena dia memang harus berjalan menuju tujuan. Karena kami putri dari tanah ini adalah sangat spesial. Tidak mungkin jika siapapun yang menginginkan kami itu hanyalah seorang biasa. Kalaupun dia itu hanya manusia yang derajatnya
tidak sama, tapi dia mempunyai kelebihan yang luar biasa. Itu tidak apa dibanding dia anak yang seorang petinggi tapi jiwanya rendah, tidak akan mungkin bisa mendapatkan kami. Jadi Nyimas ini putri raja ya. Saat itu ada yang suka dan banyak ya Nyimas? Ya. Laki-laki yang seperti apa yang Nyimas suka? Saya itu diinginkan oleh seorang anak dari petinggi dari kerajaan tanah Jawa ini. Tapi saya tidak berkenan, tapi Romo tidak tega untuk menyampaikannya. Lalu kami membuat siasat, siapapun laki-laki yang ingin mendapatkan anakku, maka berjalanlah dari istanaku sampai ke pusat taman kota ini. Terus dengan syarat apa? Kalau berjalan harus melewati 2 pohon beringin ini, begitu ya? Ya, harus menutup kedua matanya. Tapi dia tidak sanggup. Tapi tahukah kalian siapa yang berhasil mendapatkanku? Siapa? Saya itu keturunan dari kerajaan Mataram. Saya mendapatkan jauh dari tanah ini. Dia adalah anak dari Panembahan Sang Prabu yang jauh dari tanah Jawa ini, dari kerajaan Siliwangi Pajajaran. Dialah yang sanggup melintasi perjalanan ini dengan menutup matanya. Ini adalah pelajaran untuk kalian manusia. Pada saat ini, bukalah mata kalian, mata hati terutama, jika kalian ingin menemukan dan ingin mendapatkan apa yang kalian inginkan. Itu harus dengan mata yang terbuka, terutama mata batin ya Nyi? Ya, kau berjalan dengan mata tertutup hanya membuat engkau tersesat, tidak sampai ke tempat tujuan. Karena hidup itu adalah sudah ditentukan tujuannya. Ingin kemana dirimu? Silahkan kau pilih. Tujuan hidup itu adalah nomor 1. Apa yang kau inginkan, apa tujuanmu, itu harus tahu. Hidup itu harus penuh dengan tujuan dan perjuangan. Tapi perjuangan tanpa ketepatan itu juga tidak baik. Kau tahu pemuda itu mempunyai tujuan, tapi dia tidak punya ilmu, dia tidak punya kemampuan bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Tapi kok dia berhasil melewati pohon ini? Apa tidak? Dia sakti? Dia tidak berhasil. Oh, dia tidak berhasil. Tapi yang berhasil adalah anak dari kerajaan Pajajaran Jawa Barat. Siapa namanya Nyi? Saya tidak mungkin mengatakannya. Beliau salah satu kerabat dari salah satu Prabu Siliwangi. Dia dari keturunannya. Dari keturunannya. Kalian pasti tahu siapa itu, Raden Kian Santang. Oh, Raden Kian Santang. Akhirnya beliau karena dia adalah salah satu murid dari Syekh Kuro. Dia mempunyai kebatinan, hati yang suci, hati yang tulus. Karena dia berniat menikah itu untuk ibadah baginya, maka semuanya diberikan kemudahan baginya. Walaupun harus diuji, berjalan dengan mata yang tertutup, tapi batinnya terbuka karena dia yakin dengan tujuannya, penuh dengan keimanan. Jadi akhirnya Anda dipersunting oleh Raden Kian Santang. Itu ada kaitannya dengan kerajaan Siliwangi. Padahal Anda dari kerajaan Mataram. Ya, kau tahu. Itulah kenapa kerajaan Pajajaran hancur. Karena pemimpinnya dulu itu bukan Muslim. Oh gitu. Iya. Prabu Siliwangi yang awal kan dia masih sang putri. Bergabung dengan kerajaan Cirebon dan bergabung dengan kerajaan Banten. Lalu dia berhasil menghancurkan Pajajaran. Gitu ya. Terus kembali lagi mengenai pohon beringin ini Nyi. Katanya ada mitos bahwa dulu musuh berasal dari sana arahnya datang kemari. Kalau melewati 2 pohon ini katanya ilmunya langsung hilang. Langsung apa? Kekuatannya. Oh, kekuatannya langsung hilang. Apa benar seperti itu Nyi? Apa yang membuat tiba-tiba kesaktiannya hilang? Musuh yang datang menghadang di hadapan pasti akan hilang. Kenapa begitu?
saking kuatnya energi di sini apa bagaimana? Kau ingat Ya. kejahatan angkara murka akan sirna oleh kebaikan, akan sirna oleh ilmu yang paling tinggi sekalipun, karena ilmu sang kuasa itu lebih tinggi dibanding ilmu para manusia sekuat apapun. Walaupun dia sakti ya, lewat sini langsung hilang kesaktiannya gitu Nyi. Ya, kau tahu ini adalah simbol di mana kebaikan dan keburukan, perjuangan, keinginan yang memang penuh dengan perjuangan. Tapi kau tahu ilmu yang memang hanya berniat jahat pasti akan sirna ketika doa dan harapan pasti akan mengalahkan kejahatan yang menghadang dirinya. Apakah sampai detik ini kedua pohon ini masih ada energinya yang seperti itu Nyi? Masih. Karena kami akan menjaga tempat ini sampai kapan. Apa mau nanya apa Mas Randy? Udah, sekian. Oh, nah ini Mas Randy ini kan udah banyak nih yang tamu-tamu beliau yang nyewa tutup mata hitam ini. Nah menurut penjelasan beliau itu yang berhasil melewati dua pohon kembar ini kebanyakan orang asli Jogja. Tapi kalau orang luar dari Jogja kebanyakan gagal gitu Nyi. Kenapa seperti itu ya Nyi? Tidak juga, banyak juga orang-orang di luar sana yang berhasil. Tergantung dengan manusia itu sendiri. Apakah batinnya memang ada. Tapi memang tidak semua. Hanya orang-orang yang memang keturunannya yang memang ditujukan ke tempat ini. Karena beliau ini jauh di tanah Sumatera. Saya tahu. Oh, Anda tahu Panglima dari Aceh? Karena memang dia tidak harus melintas di tempat ini. Oh, karena Panglima nggak harus melintas, makanya tadi nggak lurus ya? Ya, Belok ke kalaupun kanan. memang dia itu menyasar, tapi dia itu sengaja untuk dipinggirkan agar tidak melintas di tempat ini. Kenapa Panglima nggak boleh melintas tempat ini Nyi? Karena terjaga. Padahal kan Panglima hanya pengen membuktikan aja, tidak ada niat. Saya tahu niatnya baik, Iya. tapi memang ini bukan tempatnya. Tapi saya dipindahkan tadi. Nah, itu. Saya dipindahkan, Sengaja dituntun untuk ke tempat dituntut itu. untuk ke kanan. Apa maknanya Jadi itu? batin saya sudah mengatakan ini lurus dan tidak belok. Tapi saya serasa saya dipindahkan ke kanan gitu untuk tidak melewati sini. Saya nggak tahu ada alasan apa. Nah itu masih misteri kenapa diarahnya ke kanan. Jika nggak ke saya kiri? katakan nanti kau tahu ini ada kaitannya dengan keinginan atau jodoh bagi siapapun yang melintas di tempat ini. Oh gitu. Cukup. Saya udah paham. Jadi cukup, bebanmu sudah banyak. Iya, iya. Emangnya kalau Panglima lewat sini nanti dapat jodoh lagi gitu? Iya Nyi. Ini adalah hubungan sepasang kekasih. Gitu. Iya ya, karena kan Menyangkut asmara, sejarahnya menyangkut dulu kan urusan percintaan. asmara ya. Menyangkut jodoh, menyangkut Iya. pertemuan. Benar. Oh iya iya. Menyangkut jodoh, menyangkut pertemuan. Ingat, perkawinan itu bukan untuk sementara. Iya. Keyakinan terlebih dahulu. Lalu niatkan, tanamkan apa tujuannya. Tujuan menikah itu apa? Tujuan hidup itu apa? Itulah tujuan. Melangkah ke tujuan itu harus pasti, harus jelas. Jadi melangkah yang tidak jelas tanpa pandangan itu pasti akan menyesatkan. Berarti kalau cuma untuk iseng-iseng aja pasti disasarin ya Nyi. Ya, Harus tujuannya baik mohon jelas. maaf, Iya. saya tidak bisa lama Iya. karena Iya, baik. sudah bergoncang. Oh iya, kenapa? Tidak bisa lama. Nggak boleh lama-lama memberi informasi. Nanti akan membahayakan kalian. Oh, Jadi lebih baik selesaikan. Yang penting kalian sudah mendapatkan. Iya. Dan saya pun sudah dapat perintah dari Bunda Iya. untuk menyampaikannya. Terima Baik. kasih Terima kasih Nyi Mas. atas waktunya. Terima kasih atas Sama-sama. kedatangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sobat Mata Langit, baru saja kita menyelesaikan proses mediumisasi. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba Ismi pas selesai medium dia bilang kok kayak gempa gitu. Apa yang dirasakan tadi, Mi? Iya, jadi tadi pas masuk tuh kayak apa sih, kok gempa deret gitu. Ayo selesai gitu. Kok aku ngerasa apa gempa beneran atau aku doang yang ngerasa, ternyata kayak isyarat gitu. Ya sudah gitu, selesaikan gitu kan. Nggak boleh lama-lama di sini. Nggak boleh lama-lama gitu. Karena kan emang ini dari kita kecil tuh emang udah ada kisah ini Bang Limangan. Pohon beringin kembar gitu. Ternyata memang ada kisah di balik ini. Sebenarnya aku sendiri juga nggak tahu, inti maksud cuma tahu pohon beringin ada di Jogja, sama kalau jalan mati ditutup, tapi nggak tahu sejarahnya kayak apa gitu. Saya juga baru tahu tadi sejarahnya kayak gitu. Nah, kalau Mas Randy sendiri sebagai warga asli Jogja yang dari kecil di sini, apakah sebelumnya sudah pernah dengar cerita yang diceritakan mediator tadi? Pernah. Berarti artinya cocok ya? Iya, dari bapaknya, dari bapak simbahnya dulu ceritanya Simbah seperti itu. Dan sama memang ada urusan asmara ya di situ ya? Iya. Makanya nggak semua orang pasti bisa lolos, karena kan hatinya belum tentu ada tujuan yang keyakinan pasti, yang benar. Ya. Oke, baik Bang Imam, bisa tolong sampaikan kesimpulan dari penelusuran hari ini. Ini kalau menurut saya ini kan kisah cinta ya, kisah cinta, kisah jodoh. Jadi memang ini adalah bentuk dari sebuah perjuangan di mana mata batin itu lebih melihat daripada mata zahir. Mata zahir sebagai pembantu, jadi pertajam mata batin, bersihkan hati, bersihkan pikiran, dan tidak ada segala sesuatu yang didapatkan dengan mudah. Harus berusaha, harus berjuang, berdoa. Insya Allah akan kita dapatkan. Penting tujuannya harus ditetapkan ya dalam hatinya dan yakin gitu. Ya baik, Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda semua, dan saya mengucapkan terima kasih untuk netizen yang sudah mendukung dan mendoakan channel ini, dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Bang Limangan. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.